Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Direkrutnya Matteo Kocijan oleh Persib menyeret nama Marco Simic di Persija. Lah, kenapa ya? Sebab dengan masuknya Kocijan ini menambah daftar pemain Kroasia yang main di Liga Indonesia, di mana dalam sepanjang sejarah nama Marco Simic lah yang menjadi pemain Kroasia tersukses di Liga Indonesia. Sejak 2018 Simic sudah main di Liga Indonesia dengan torehan lebih dari 10.000 menit bermain. Nah, kita akan intip ya, ada siapa aja sih pemain Kroasia yang pernah main di Liga Indonesia? Yang pertama, Mijo Dadik. Ini adalah pemain Kroasia pertama di Liga Indonesia. Dadik ini seorang bek. Dia ini pertama kali masuk ke Indonesia membela Persiba Balikpapan di 2008-2009. Sebelum akhirnya pindah ke Delta Sidoarjo semusim berikutnya, dan terakhir kali membela PBR alias Pelita Bandung Raya di 2010. Bek ini tampil selama 3 musim di Liga Indonesia dengan torehan 101 kali penampilan. Yang kedua, Tamislav Labudovic. Labudovic ini didatangkan Persiba Balikpapan di 2011 sebagai pengganti Mijo Dadik. Cuma sayang ya, Labudovic ini tuh cuma tampil 1 musim aja di Liga Indonesia dan juga memilih hengkang ke Liga Kroasia selanjutnya. Yang ketiga adalah Ivan Bosniak. Hadir di Indonesia ini di tahun 2014 silam. Persija merekrut Bosniak ini dengan harapan bisa jadi juru gedor Persija kala itu. Tapi sayang ya, Bosniak ini cuma tampil 14 kali di Persija dan cuma cetak 4 gol aja sebelum akhirnya pergi dari Indonesia. Yang keempat adalah Goran Lobujevic. Goran didatangkan Sriwijaya FC di tahun 2015 silam demi persiapan Liga 1 2015. Tapi sayangnya kala itu Liga 2015 dihentikan karena kerusuhan ya. Akhirnya Goran pun cuma tampil 1 kali waktu itu di IPL kalau nggak salah bersama Sriwijaya FC. Yang kelima tentu saja Marco Simic. Inilah pemain Kroasia terlama dan tersukses di Liga Indonesia. Didatangkan oleh Persija di akhir musim 2017-2018. Sejak itu Simic sudah mencatatkan 138 penampilan bersama Persija dengan 10.877 menit bermain dan torehan gol 84 buat Persija. 3 trofi pun dipersembahkan Simic untuk Persija, yakni juara 2018, Piala Menpora dan Piala Presiden. Lalu bagaimana dengan Kocijan? Dengan umur yang sama dengan Marco Simic ketika masuk ke Indonesia, yakni 29 tahun, apakah Kocijan mampu menyaingi Simic sebagai pemain Kroasia terlama di Liga Indonesia? Sebab kalau dari jumlah gol nggak bisa disamakan ya, sebab Kocijan ini kan back. Harapan Boboto tentunya Kocijan ini bisa menjadi the next Vladimir Vujovic ya, meskipun beda negara tapi ya sama-sama dari negara Balkan lah. Vladimir Vujovic sendiri di Persib itu bertahan selama 4 tahun dengan catatan 67 kali penampilan dan 19 gol ya, atau menit bermain sebanyak 32.000 menit bermain. Kocijan dianggap memiliki kemiripan dengan Vlado. Tingginya sama-sama 189 cm. Kekuatan kaki pun hampir sama-sama kaki kiri ya. Tubuhnya pun nggak terlalu gempal juga, nggak terlalu gede juga, sama kayak Vlado dulu pertama datang ke Indonesia juga badannya kurus juga sih. Ya, kita tunggu saja bagaimana kiprah dari Matteo Kocijan. Dari Persija Jakarta, negosiasi antara Renan Alves dengan pihak Persija Jakarta ini masih sangat alot. Kami pribadi belum tahu apa penyebab negosiasi ini sangat alot. Apakah masalah gaji yang diminta Renan nih? Kini tersiar kabar jika Renan pun diminati tim Liga Malaysia. Kami pun jadi nggak tahu nih Renan ini akan kemana nih. Sebab agen Renan ini yakni ST
Heritage Agency ini susah banget nih dimintain keterangan nih. Nah, kira-kira menurut kalian akan kemana si Renan ini, sob? Dari Dewa United, musim depan Dewa United kemungkinan tak akan memakai atau bermarkas di Indomik Arena. Ya udah tau lah, Indomik Arena ini kan masih direnovasi ya, makanya Dewa United ini pun mencari alternatif stadion atau markas baru musim depan. Nah, pihak Dewa United ini mendaftarkan 3 stadion yang akan dipakai musim depan, yakni Pakansari, Sijalak Harupat, dan Stadion Madia. Tapi menurut Ardian Satyanegara kemungkinan antara SJH dan juga Pakansari, sebab Madia mungkin gak akan lolos verifikasi. Sementara kita daftarin ada 3 stadion, Pakansari, Jalak Harupat, dan Madia. Dan antara 3 itu yang jadi prioritas mana, Pak? Kemungkinan Pakansari ya. Kedua mungkin Jalak Harupat. Yang dekat-dekat aja sih. Pertimbangannya karena jarak berarti, Pak ya? Ya jarak, lebih ke jarak sih. Jika benar nantinya Dewa United bermarkas di Sijalak Harupat, ini artinya musim depan Derby Jawa Barat akan tetap ada loh ya. Meskipun Dewa United ini aslinya bukan tim Jawa Barat ya, tapi tim asal Tangerang Selatan. Tapi karena musim depan Dewa United ini kemungkinan kalau jadi loh ya bermarkas di SJH, otomatis Derby Jawa Barat akan kembali tersaji musim depan. Ya kita lihat nanti aja akan bermarkas di mana nih tim asal Tangerang Selatan ini. PSS Sleman meresmikan Gustavo Tocantins dari Barito Putra. Ini agak sedikit mengejutkan sih, sebab sebelumnya Tocantins ini pernah bilang dia ini akan stay loh di Barito. Selain itu, PSS pun kabarnya akan menggunakan jasa striker asal Brazil, yakni Danilo Almeida berusia 33 tahun yang saat ini tanpa klub. Klub terakhirnya adalah BG Pathum di Thailand. Nah, Danilo ini udah tampak ya hadir dalam latihannya PSS Sleman. Nah, sekarang kita intip aja ya. Siapa aja sih pemain asing PSS Sleman yang sudah ada sejauh ini? Ada Betinho, gelandang asal Brazil. Ada Alan Bernardon, kiper asal Brazil. Ada Chang Jin-moon, gelandang asal Korea Selatan. Ada Gustavo Tocantins, striker asal Brazil. Ditambah Danilo, berarti udah 5 ya. Tinggal tersisa 3 lagi nih. Apakah Saliful Jata, Weder Silva, dan Kleberson yang akan dipilih, atau mungkin masuknya Gil Martin kali ya. Ya kita lihat nanti aja deh. Arema FC memperkenalkan Lucas Frigeri, kiper yang diambil dari Madura United. Frigeri ini dikontrak selama 1 musim oleh Arema. Jadi sejauh ini sudah ada Frigeri, kiper asal Brazil, Choi Bo Kyung, gelandang asal Korea Selatan, Thales Lira, bek asal Brazil, William Marsilio, gelandang asal Brazil, PSM Makassar. Nah, ini seperti yang kami bilang ya, satu persatu pemain asing yang pernah kami bilang pun atau pernah kami sebutkan prediksinya diumumkan ya sama PSM Makassar. Ada Victor Luis, Nermin Haljeta, Latir Fael, ditambah Aloisio Neto, Daisuke Saka, Yuran Fernandes, dan Adilson Silva. Berarti udah 7 ya. Tersisa Tito Okello yang belum diumumkan. Maka lengkap sudah 8 pemain asing PSM musim depan. Gila ya, katanya keuangannya bermasalah, tapi kok tetap pakai 8 pemain asing sih? Ini artinya apa? Artinya harga pemain asing jauh lebih murah dibanding pemain lokal. Fakta loh ini, makanya PSM pakainya 8 pemain asing. Mau lebih murah kok harganya. Dari Persib Bandung, mungkin untuk yang satu ini ya, prediksi kami salah soal Tiron Del Pino. Wajar kalau salah, kan kami bukan orang Persib. Jadi Aditya Putra Herawan ini mengaku akan memantau Tiron Del Pino. Sebab secara statistik ya, Tiron ini di Liga Thailand katanya statistiknya bagus. Nah, berikut pernyataan Aditya Putra Herawan. Dan Taren juga statistiknya dia di Thailand bagus banget. Bojan juga udah lihat, performance dia di Thailand juga menjanjikan. Dia masuk proyeksi pelatih musim depan yang pasti. Nah, kita akan beresin administrasi dan segala macamnya. Mudah-mudahan dia juga bisa cepat gabung sama kita. Kalau benar Tiron masuk lagi dan Beltrame nggak out, berarti pemain asing Persib ada siapa aja ya? Ada Siro, DDS, Kevin, Nick, Matteo, Beltrame, dan Tiron. Udah 7 tuh.
Apa jadi pakai 8 nih? Terus yang satu lagi siapa ya? Atau jangan-jangan ada yang out lagi nih? Ya ditunggu aja kalau itu mah. Makanya nanti kita lihat nih sebelum diumumkan oleh pihak Persib ya, apakah Persib akan pakai 8 atau pakai 6. Kalau pakai 6 ini udah komplit nih. Udah lebih malah ada 7. Berarti ada satu yang akan keluar. Tapi kalau memang nggak ada yang keluar berarti pakai 7. Atau mungkin nambah satu lagi nih jadi pakai 8. Makanya tunggu aja lah. Di sisi lain, Persib nampaknya nggak peduli pada banyaknya pihak yang protes soal pemakaian angka 1919. Persib udah mulai pakai tuh di jersinya, di logo Persib di jersey latihan itu bukan lagi 1933 ya, tapi udah 1919. Ya sebenarnya kalau masalah ini ya, pendapat kami pribadi ya, pihak-pihak yang kemarin protes itu sebenarnya mereka ini nggak punya hak loh, sebab ya Persib ini sekarang dikelola oleh PT PBB. Sahamnya dimiliki oleh PT PBB. Ya terserah PT PBB lah. Mau pakai 933 atau 1919 itu kan terserah mereka. Ngapain juga diributin. Kecuali memang pihak-pihak yang ngeributin kemarin ada udang di balik batu. Kan cuma tahun lahir yang dirubah dengan tanggal lahir yang dirubah. Kan nggak ngerubah apapun. Nggak ngerubah identitas, nggak ngerubah nama juga. Kalaupun Persib ngerubah identitas seperti ngerubah warna biru jadi hitam, yaitu kan hak PT PBB sebagai pemilik saham Persib Bandung. Ya itu terserah mereka, itu pendapat kami loh ya. Buat kami gini loh ya, yang penting itu Persib itu bukan masalah tanggal lahir atau warna kostum loh kalau menurut kami. Buat kami pribadi loh, nu penting mah Persib teh mangprang, alus, juara, jeung teu elehan. Gitu lain gitu aja kok repot make diributin segala. Aduh. Dari Persis Solo, Alexis Mesidoro resmi pamit dari Persis Solo. Alexis Mesidoro ini katanya sih ada cekcok nih dengan manajemen Persis Solo. Hal ini tuliskan Mesidoro di akun Instagramnya. Jadi intinya si Messi ini tuh ngerasa ada yang meragukan keprofesionalismenya di Persis Solo, atau istilah kasarnya dia ini dituduh yang enggak gitulah. Ya udah si Messi ini pun akhirnya keluar dari Persis Solo, padahal si Messi ini tuh masih betah lah di Solo. Tapi ya kami pribadi nggak yakin nih, walaupun dia ini keluar dari Solo, nggak yakin juga dia akan mampir atau berlabuh ke klub Liga 1. Kalau pendapat prediksi kami ya, Mesidoro ini akan keluar dulu dari Liga Indonesia, sebab kalau kasusnya seperti ini mungkin ya dia akan menghindar dulu kali ya dari klub-klub Liga 1. Tapi ya kita lihat nanti apakah Mesidoro keluar dari Persis Solo ini berlabuh ke salah satu tim Liga 1 lainnya, atau memang seperti prediksi kami ada tim dari liga luar yang meminati Alexis Mesidoro. Dari Persebaya, launching tim Persebaya kabarnya akan digelar 4 Agustus 2024. Nah, awalnya Persebaya ini ingin mengadakan trofeo, tapi ternyata tim-tim yang diajak seperti Persib dan Persija ternyata malah ikutan Piala Presiden. Ya udah, akhirnya Persebaya pun kabarnya akan mengundang tim asal Malaysia, dan Perak FC disebut-sebut tim yang paling kuat untuk menjadi lawan tanding di launching tim nanti ya. Tapi ini masih sebatas penjajakan loh ya, sebab selain Perak FC pun masih ada Selangor, JDT dan juga Terengganu yang kabarnya pun ditawari sama Persebaya menjadi lawan di acara launching tim. Untuk pemain-pemain yang diperkenalkan ya kalian udah lihat ya, ada Randy May dari Persiba Balikpapan yang kemarin di trial, ada juga Rizky Dwi dari PSIS kemarin juga di trial, akhirnya diperesmikan juga. Dan tentu saja pemain asing terakhir Persebaya Slavko Damjanovic yang udah resmi diperkenalkan oleh Persebaya. Jadi pemain asing Persebaya udah komplit ya, 6. Ada Bruno, Rashid, Rivera, Ucok, Gilson dan Slavko. Ryuji Utomo resmi diperkenalkan oleh Persita Tangerang yang dipinjam dari Bali United. Jujur kami pribadi cukup senang ya Ryuji ini gabung ke Persita, sebab menurut kami Ryuji ini adalah pemain yang memiliki talenta, tapi di Bali United dia ini malah tersingkirkan. Ya mudah-mudahan aja di Persita dia jadi pilihan utama, meskipun kita nggak tahu ya Persita ini akan pakai back asing berapa musim depan. BTW, kenapa ya Bali United justru meminjamkan Ryuji Utomo ke Persita? Padahal selain Persita,
ada sejumlah klub yang juga udah ajuin tawaran pada Bali United seperti Persija, Persebaya, Madura United, Dewa United, bahkan Persib Bandung pun sudah ajukan tawaran untuk Ryuji. Entahlah, berarti pinter nih pihak Persita nih ngerayun yang ngelobinya nih.